Halo semuanya, kembali lagi dengan Bos Rizky. Yeay. Halo Bang, Kamu nih kemana aja? Padahal saya sudah telepon dari kemarin. saya kemarin jalan-jalan ke pegunungan Bang sama teman Bang. Sampai 5 hari pula Bang. Oh gitu, makanya lain kali kalau kamu mau pergi, bilanglah dulu, jangan langsung pergi. Udah, bantu saya. Oh oke Bang. Oke lanjut, di sini saya akan membahas materi tentang pengantar sistem informasi. Baik, tidak perlu lama-lama lagi, mari kita lanjutkan materinya. Pada gambar tersebut, menunjukkan dua contoh proses pengolahan data menjadi informasi. Yang pertama yaitu, ada beberapa potongan kata yang beraturan dan terpisah, seperti Hahdi, Masai, Udi, Akulinus. Potongan-potongan ini, jika dilihat, mungkin kita apa masuk kata tersebut. Rupanya, kata tersebut dia lagi memproses data menjadi sebuah informasi. Data ini kemudian diolah menjadi disusun ulang, digabungkan, dan diartikan menjadi kata yang mudah dipahami, yaitu saya kuliah di Kemas Undinus. Ini adalah proses data sebelum menjadi informasi. Contoh kedua adalah kumpulan fakta mentah tentang seseorang. Sumi mendirikan barat 24 TH perempuan obstetir. Pada kata tersebut merupakan data-data yang mungkin dicatat saat pendaftaran atau pemeriksaan awal. Selanjutnya, proses data tersebut akan diolah menjadi diklasifikasikan, diidentifikasikan, dan diletakkan dalam konteks medis, sehingga data itu diproses menjadi informasi tersebut, yaitu identitas pasien rawat inap bagian oksigen di rumah sakit A. Pada akhirnya, informasi ini sudah lengkap dan struktur seperti gambar tersebut. Definisi informasi. 1. Suartini. Data yang dianalisis sedemikian rupa sehingga dapat memberikan makna kepada yang memerlukannya. 2. Boyes. Data yang telah diolah dan dianalisis secara formal dengan cara yang benar dan secara efektif sehingga hasilnya bisa bermanfaat dalam operasional dan manajemen. 3. Dan Umardi. Suatu hasil pengolahan data dalam bentuk agregat untuk menghasilkan pengetahuan atau kemampuan. Ciri-ciri informasi. 1. Data yang telah diolah. 2. Mempunyai makna, berguna bagi penerima user. 3. Menggambarkan kejadian dan kesatuan yang nyata. 4. Untuk tujuan tertentu, pengambilan keputusan. Kualitas informasi. 1. Jonggianto. Akuratnya, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti harus jelas menjembirkan maksudnya. Tepat waktu, tidak boleh terlambat karena informasi usang tidak akan punya nilai lagi. Relevan, informasi tersebut mempunyai manfaat bagi pemakainya sesuai yang dibutuhkannya. Psikoinformasi, tahapan pengolahan data menjadi informasi. 1. Pengumpulan data. Proses pengumpulan data hasil dengan cara tertentu, sampling, dan data transaksi. Proses penyatatan data ke dalam file. 2. Input. Proses pemasukan data dan prosedur pengolahan data, urutan langkah untuk mengolah data yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman atau program ke dalam komputer, bisa dengan keyboard. 3. Pengolahan data. Tahapan di mana data diolah sesuai prosedur yang telah dimasukkan, seperti pencatatan data masukan, recording, atau factoring. Data harus dicatat dalam beberapa bentuk sebelum diproses. Proses ini tidak hanya pada tahapan origination atau distribution, tapi seluruh siklus pengolahan. 4. Output. Hasil pengolahan data akan ditampilkan pada alat output monitor printer sebagai informasi. 5. Distribusi. Setelah proses pengolahan data dilakukan, informasi memerlukan atau sebab hasil pengolahan data tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan atau jadi data dalam pengolahan data selanjutnya. Informasi dalam manajemen. 1. Tingkatan manajer dalam organisasi. A. Manajer tingkat atas. Pertanggungjawaban pengolahan organisasi keseluruhan. Penetapan arah kebijakan, membuat rencana dan sasaran yang jangka panjang, merumuskan strategi, menyusun prosedur operasional, pendapatan pedoman interaksi dengan lingkungan. Informasi yang dibutuhkan, ringkasan dari seluruh transaksi yang telah terjadi pada periode tertentu.
2. Tingkatan manajer dalam organisasi. Manajer menengah bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi berdasarkan departementasi fungsi tertentu, membuat rencana dan sasaran operasional. Jangka menengah menyusun prosedur, melakukan pengendalian, dan membuat keputusan operasional. Informasi yang dibutuhkan untuk operasionalisasi organisasi. 3. Tingkatan manajer dalam organisasi. Manajer lini pertama bawah bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana dan sasaran operasional, membuat keputusan jangka pendek berdasarkan arah kebijakan prosedur dan pedoman yang telah ditetapkan serta mengendalikan transaksi harian, membutuhkan informasi rinci dari pergerakan setiap transaksi agar dapat melakukan kontrol. Tingkatan manajemen informasi. SIM untuk perencanaan dan kebijakan serta pengambilan putusan. Dialah yang paling tinggi untuk mengambil putusan, yaitu manajer puncak strategi. Informasi manajemen untuk perencanaan taktis dan pengambilan putusan. Dialah yang mengikuti yang paling atas untuk mengambil putusan, manajer tengah taktis. Informasi manajemen untuk perencanaan operasional, pengambilan putusan dan pengendalian. Dialah yang mengarahkan pada pertanyaan-pertanyaan tersebut, yaitu manajer bawah, dan juga seorang pengambil putusan, mana yang betul, mana yang salah. Pengelolaan transaksi pemilihan informasi, tanggapan pertanyaan. Dialah yang mendiskusi semuanya pertanyaan tersebut dan dilempar ke manajer bawah, yaitu operasional. Pengertian sistem. 1. Kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang berkaitan satu sama lain dalam rangka menciptakan hasil atau tujuan tertentu. A. Komponen. Input asupan, proses-proses, output keluaran, feedback mekanisme. 2. Terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan, yang saling beroperasi bersama untuk mencapai sasaran dan tujuan. 3. Terdiri dari berbagai subsistem dan sistem yang ada batasnya, saling berkaitan antar subsistem. Interference. Jalinan dapat berupa masukan keluaran dan terdiri dari informasi. Karakteristik sistem. 1. Komponen sistem. Subsistem, bagian-bagian dari sistem yang saling berinteraksi. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses secara keseluruhan. 2. Batas sistem. Boundary, daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya, atau lingkungan luar sistem, ruang lingkup dari sistem. 3. Lingkungan luar sistem. Apapun di luar sistem, batas sistem yang mempengaruhi proses sistem dapat menguntungkannya atau merugikannya. Penghubung sistem. Interference, media penghubung antar subsistem yang memungkinkan mengalirkannya sumber-sumber daya. 5. Masukan sistem. Input, energi yang dimasukkan dalam sistem dapat berupa perawatan maintenance input dan sinyal input. 6. Keluaran sistem. Output, hasil dari energi yang diolah dan dikualifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan, dapat berupa masukan atau subsistem yang lain. 7. Pengelolaan sistem. Suatu bagiannya akan mengubah masukan menjadi keluaran. 8. Sasaran sistem. Sistem yang mempunyai tujuan goal atau sasaran objektif yang sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang dihasilkan sistem. Jenjang sistem. 1. Suprasistem, lingkungan di mana sistem tersebut berada atau sistem yang lebih luas mempengaruhi sistem tetapi tidak dikelola oleh sistem. 2. Sistem, sesuatu yang sedang diamati yang menjadi objek dan subjek pengamatan. 3. Subsistem, bagian dari sistem yang secara mandiri membentuk sistem tersebut. Model sistem. 1. Sistem sederhana. Input, process, output. Kayaknya ini sudah kita jelaskan. Yang kedua adalah sistem dengan pengendalian umpan balik. Input, proses, output, yaitu dari selanjutnya sensor, unit pengendalian, dan standar, dan juga unit pengaturan untuk pengendalian umpan balik. Seperti ini saya lewatkan. Definisi sistem informasi. 1. Robert A. Szymanski, 1995. Sekumpulan fungsi yang bekerja secara bersama-sama dalam mengolah, pengumpulan,
penyimpanan, pemrosesan, serta pendistribusian informasi. 2. Simkin-Marsky 1987. Sejumlah elemen yang bekerja sama baik secara internal atau berbasis komputer dalam pelaksanaan pengolahan data yang berupa pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan berguna bagi proses pengambilan keputusan. 3. Kegiatan utama SI Witten 2000. 1. Menerima data, masukan. 2. Memproses pengolahan data. 3. Menghasilkan informasi keluaran. Prinsip berlaku untuk informasi manual maupun yang berbasis komputer. Simpulan, kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Kesatuan elemen yang saling berinteraksi secara sistematis untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang akan mendukung pengambilan keputusan dan kontrol terhadap organisasi atau perusahaan. Simpulan, 1. Kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. 2. Satuan elemen yang saling berinteraksi secara sistematis untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang akan mendukung pengambilan keputusan dan kontrol terhadap organisasi atau perusahaan. Komponen sistem informasi. 1. Pemakai atau user. 2. Tujuan. 3. Masukan, proses atau keluaran. 4. Data. 5. Teknologi, hardware atau software. 6. Mode, prosedur logika matematika. 7. Pengendali. Gambaran komponen SI dengan pendekatan sistem. Input. 1. Hardware. 2. Software. 3. Data. 4. SDM. 5. Prosedur. Proses. 1. Pencatatan. 2. Verifikasi. 3. Klasifikasi. 4. Penyusunan. 5. Peringkasan. 6. Kalkulasi. 7. Penyimpanan. 8. Pengambilan. 9. Pelaporan. 10. Penyebaran. Output menjadi informasi. Sistem informasi dalam proses manajemen. 1. Perencanaan. Informasi untuk perencanaan SD serta arah tuju organisasi. 2. Perorganisasian. Informasi untuk alokasi SD, job deskripsi, distribusi kewenangan sehingga tujuan dapat dicapai. 3. Kepemimpinan. Informasi yang arahkan, mempengaruhi dan motivasi kinerja. 4. Pengadilan. Informasi untuk pastikan apakah organisasi sudah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Konsep manajemen. 1. Proses pengolahan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. 2. SD organisasi 2 bentuk. A. Man, mone, material, mekanik, fasilitas dan energi. SD fisik. B. Informasi SD konseptual. 3. Pencapaian tujuan dengan kegiatan manajemen P1, P2, dan P3. Hubungan tingkat manajer informasi. Yang paling atas, manajemen tingkat atas, rencana strategi. Yang menengah, manajemen tingkat menengah, pengendalian manajemen. Yang paling bawah, manajemen tingkat bawah, pengendalian operasional, pemrosesan transaksi. Bisa dibacakan lebih lanjut pada gambar tersebut. Selanjutnya, pengertian SIM. SIM, serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan oleh George M. Scott. Prinsip SIM. 2. SIM, kumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya modal dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Barry Cushing. 3. SIM, kumpulan dari sistem-sistem yang menyediakan informasi untuk mendukung manajemen. Frederick H. Wu. 4. SIM, sistem yang terpadu antara manusia dan mesin yang menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasi
Fungsi manajemen, fungsi pengambilan keputusan dalam organisasi. Sistem menggunakan hardware, software, prosedur, model, dan database. Gordon B. Davis 1999. Konsep SIP Gordon. 1. Fungsi operasi. Sistem memproses transaksi, penghasil database, pemulihan data. 2. Fungsi manajemen. Hasilkan laporan yang sudah tetap, struktur. 3. Fungsi pengambilan keputusan. Manajer mendapatkan informasi sesuai keinginan terkait model matematik. Unsur-unsur dari SIP. Perangkat keras hardware, perangkat lunak software, basis data, prosedur, petugas operator sistem, dan pemakai. Mengapa SIP dibutuhkan? 1. Perlunya informasi untuk memperoleh kepastian dalam pengambilan keputusan. 2. Keputusan yang diambil harus cepat, akurat, dan dapat dipercaya. 3. Perlu pengolahan data yang sistematis untuk mengambil keputusan yang sifatnya strategi. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap video ini menjadi pemahaman baru mengenai pengantar sistem informasi. Saya pamit undur diri dulu dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. Bye bye.